Berkah, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, lagi butuh suntikan semangat gak sih? Nah, buat kalian yang butuh banget suntikan semangat, jangan cuman bengong aja. Sekarang udah waktunya kalian untuk ngopi yang benar. Nah, kalian boleh nih untuk nyobain kopi bintang 5. Jadi kopinya tuh kental, rasanya tuh nikmat, bikin fokus itu langsung naik level ya kan. Jadi yang mungkin awalnya tuh lemes banget, langsung semangat. Jadi kalau mau mulai pagi, temenin kerja atau begadang ngejar deadline, langsung aja seduh kopi bintang 5 dan tentunya siap bikin melek dan juga produktif. Jadi sahabat Rasi, masih mau kopi yang biasa aja? Nah, naikin standar kopi kamu sekarang juga, karena pria berkelas minumnya kopi bintang 5. Kelak. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Kita ikuti Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, kita berjumpa kembali di Khidmat Ramadan ya. Ini edisi ke hari 14 Ramadan 2026. Dan hari ini Putri sudah bersama dengan aku nyebutnya Bu Bidan apa Ustazah ya? Gimana ini enaknya Bu Bidan ya? Ustazah saja deh, karena hari ini mungkin berkaitan dengan puasa dan juga pastinya ada sedikit edukasi kesehatan juga ya, iya. Ustazah. Jadi saat ini di depan saya sudah ada Ustazah Wahyu Fitri. Siapa tadi Bun? Wahyu Fitri Yuliasi. Bu Wahyu Fitri Yuliasi, saya sebutnya Ustazah Fitri saja dari Salimah Magetan. Yeah. Dan hari ini sahabat Rasi bersama dengan Ustazah Fitri kita akan membahas mengenai puasa dan kesehatan reproduksi. Ini kalau boleh tahu nih Ustazah, ini reproduksi untuk perempuan saja atau keseluruhan nih, cewek sama cowok nih? Nanti kita akan bahas secara keseluruhan ya. Nanti satu persatu. Tentunya dari yang dominan wanita dulu, nanti baru ke pria. Oke, baiklah. Tanpa lama-lama kayaknya aku udah kepo banget nih Ustazah. Mungkin bisa langsung dikasih infonya aja, langsung dipaparin aja nih. Silahkan. Oke, bismillah. Terima kasih Kak Putri. Alhamdulillah di sore hari ini nih. Alhamdulillah, namadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amsayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amin ba'du. Alhamdulillah, sahabat Rasi semua, salam dari kami, dari Rasi, dari Salimah yang bergabung di sore hari ini. Alhamdulillah di sore hari ini kita berkumpul di hari ke-14 dengan keadaan sangat sehat, sangat baik, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Maha besar Allah, maha baik Allah yang memberikan kita kondisi yang terbaik saat ini.
kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan, sang guru yang telah memberikan banyak sekali petunjuk ilmu sampai kita juga tahu petunjuk tentang puasa di hari ini. Gitu, Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga nanti besok kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa tetap istiqomah mengikuti segala petunjuk-petunjuknya, memperjuangkan yang sudah disunahkan maupun diajarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Rasi semua, di sore hari ini ditemani sama Kak Putri, saya Bidan Wahyu Fitri mau berbagi sharing ilmu. Tadi sudah disampaikan sama Kak Putri, temanya puasa dan kesehatan reproduksi. Sedikit kita mengingat ayat tentang puasa ya, di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sahabat Rasi semua, kita sudah melihat riwayat, sering mendengar cerita, mungkin dalam kajian, mungkin dalam bacaan kita, kalau nabi-nabi kita terdahulu selain Nabi Muhammad itu banyak nabi terdahulu yang juga melakukan puasa. Ada Nabi Daud yang sangat terkenal dengan puasa yang paling dicintai Allah, puasa sunnahnya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Terus kemudian Nabi Musa ternyata juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam saat bermunajat dulu di Bukit Sinai. Terus kemudian Nabi Nuh ini juga setiap hari sepanjang tahun, atau menurut riwayat yang lain puasanya itu 3 hari setiap bulan, Ayamul Bid, di tengah bulan. Lalu Nabi Idris, Nabi Ibrahim yang gemar puasa, termasuk saat peristiwa yang paling terkenal ketika beliau dimasukkan di api, di bara api, itu juga beliau dalam keadaan berpuasa. Terus Nabi Adam juga sering berpuasa setiap bulannya di tengah bulan, tiga hari. Terus kemudian Nabi Yunus saat beliau mendapatkan hukuman di ikan, beliau juga puasa. Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yakub. Kalau mengingat lagi kisahnya Bunda Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa, itu juga dalam keadaan puasa sampai Allah berikan pertolongan dengan makanan yang dikirim langsung sama kurma yang digugurkan itu ya. Jadi sebenarnya puasa ini ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, di sini di awal Ramadan kita udah dapat 14 hari pertengahan ya, Masya Allah. Cepet banget ya Ustazah. Sudah di tengah-tengah. Nah, kita udah dapat apa aja nih? Ya, kalau kemarin kita sudah belajar, kita hari ini review yang banyak sekali keutamaan tentang puasa, pahalanya, kemudian tentang keutamaannya, bagaimana kita mengejar amalannya, bikin target dan seterusnya. Nah, hari ini kita mau mengupas tentang dari sisi kesehatan. Kalau secara umum Kak Putri, kita sama-sama tahu kalau dengan puasa ini banyak sekali keutamaan kesehatan. Di antaranya pertama, bisa menurunkan berat badan. Di sini karena kondisi kalori tubuh itu lebih terkontrol. Karena dengan puasa kan makannya teratur ya. Yang kedua, kerja jantungnya itu lebih ringan. Jadi tekanan darah, pembuluh darah itu lebih stabil. Terus yang ketiga, peningkatan kerja saraf otak, di mana ketika dalam keadaan lapar itu ternyata di siang hari itu otak lebih bisa fokus. Lebih bisa fokus ketimbang kekenyangan gitu, kebanyakan makan. Terus yang keempat, ternyata dalam proses puasa ini ada proses pembentukan sel-sel tubuh yang terus diremajakan, sehingga tubuh itu terkesan lebih kuat, lebih kekebalannya lebih terjamin, dan bisa menjadi terapi awet muda juga. Waduh, keren banget puasa ini. Dan ini nih yang mau kita bahas Kak, membantu mensupport kesehatan reproduksi. Nah, jadi reproduksi itu kan terkait keberlangsungan hidup laki-laki perempuan untuk memiliki anak keturunan dan seterusnya. Memiliki peran yang sangat krusial. Nah, di sini kita selaku umat yang beriman pada Allah, kesehatan reproduksi ini akhirnya menjadi hal yang wajib kita pelajari, kita utamakan, termasuk kita
ini amalkan untuk diri kita. Jadi kita mau kupas dulu nih tentang puasa dan reproduksi di wanita dulu, karena yang paling dominan itu yang banyak bertanya dan berkaitan langsung di sisi wanita. Prianya nanti dulu kita puasa dan reproduksi wanita ya. Jadi kalau kita mengambil dari contoh yang disampaikan oleh seorang pakar gizi dan kedokteran di IPB, namanya Dr. Gatot Sumulyo SPOG, beliau juga sekaligus pengajar di sana. Jadi dalam proses reproduksi itu ternyata bisa dipengaruhi saat puasa. Karena dengan berpuasa itu ada keseimbangan hormon reproduksi dan kerja organ yang sangat penting, termasuk ovarium, termasuk pembentukan sel telur. Karena kenapa? Jadi kalau kita sudah tahu ketika kita puasa itu otak lebih jernih, jantung lebih ringan, ginjal lebih teratur bekerja, semuanya ada pembaharuan sel. Nah, otomatis pembentukan untuk sel reproduksi pun juga ter-backup. Nah, di sini termasuk proses pembentukan ovulasi. Nah, di sini puasa ini ternyata menyeimbangkan juga hormon estrogen dan progesteron. Jadi kalau di wanita itu untuk di masa semakin menua itu yang dibutuhkan hormon estrogen. Jadi biar badannya itu lebih fresh. Jadi kalau kita tahu yang masih haid atau yang masih produktif itu badannya lebih stabil daripada ibu-ibu yang sudah menopause. Nah, di sini dengan puasa ini mau di usianya remaja, gadis, dewasa maupun lansia maupun premenopause atau sudah menopause, itu ternyata bisa mensupport terbentuknya kadar hormon estrogen yang lebih banyak. Nah, di sini terkhususnya ya kalau di Ramadan itu kita mungkin Kak Putri sama teman-teman Rasi, sahabat Rasi semua pernah mendengar ada puasa intermittent ya. Yang durasinya 12 sampai 16 jam. Jadi di luar puasa Ramadan ternyata ada tips-tips, salah satunya diet dengan metode ini. Puasa itu 12 sampai 16 jam. Kalau kita sekarang di Indonesia, di tempat wilayah kita ini, kita rata-rata puasanya udah hampir 13 jam ya. Wow. Ya kan, kita coba hitung dari itu. Kita itu ada di posisi puasa sekian jam. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore katakan ya. 12 jam ditambah bisa sampai 13-14 jam, tergantung nanti imsak, sahur dan bukanya jam berapa. Dan ternyata ini adalah waktu yang terbaik untuk berpuasa, mengasih jarak antara makan awal sampai makan berikutnya. Dan yang dilakukan teman-teman kita, para ahli yang di luar metode puasa Ramadan ini ya, ini kan jarak makannya juga itu 12 sampai 16 jam. Dan dengan jarak yang teratur itu ternyata memberikan suplai yang bagus untuk sensitivitas insulin dalam darah. Jadi kalau kita puasa itu Kak, ya, kadar gula kita kan berkurang, makanan yang kita makan yang mengandung gula kan berkurang. Terus kemudian kerja organ, kerja hati, kerja ginjal itu bagus sekali. Lebih bahkan ringan insulinnya bagus. Nah, disinilah kadar insulin ini akan memicu ovarium untuk memproduksi hormon yang bagus. Kalau dia berlebihan, jadi kalau insulinnya berlebihan, itu kan kadar yang diproduksi untuk wanita itu juga berlebihan. Jadi disinilah yang akan mempengaruhi gejala PCOS. Apa itu PCOS? Kok susah ya bahasanya? Jadi pernah dengar doang sih Ustazah. Jadi nggak usah pakai istilah itu. Jadi itu sejenis penyakit bukan penyakit ya, kelainan pada kemampuan pembentukan telur pada wanita, pada perempuan. Jadi nanti kalau wanita itu mengalami berlebihan hormon, dia akan mengalami masalah ini. Jadi kalau dengan puasa, maka proses pembentukan ovulasi atau sel telur itu akan terjaga lebih baik. Nah, di sini untuk menuju ke situ, bagaimana menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron pada tubuh wanita, serta dapat memperbaiki siklus menstruasi agar mendukung proses pembentukan sel telurnya teratur. Karena kita tahu sekarang ini, hari-hari ini makin banyak wanita yang mengeluh dengan proses program hamilnya. Setelah diperiksa ternyata dia termasuk penderita
ini. Jadi ovulasinya atau kemampuan pembentukan sel telurnya itu nggak stabil. Jadi sel telur itu harusnya kan ukurannya bagus, keadaannya sehat. Nah ini dia ukurannya kadang terlalu kecil, kadang juga tidak terproduksi bahkan. Tapi mohon maaf nih Ustazah, ini kan PCOS, mungkin banyak orang yang belum tahu mengenai PCOS seperti ini tuh gejalanya seperti apa dan kurang lebihnya kayak apa sih? Itu pasti ada masalah dengan siklus menstruasi biasanya. Cuma nanti kita bahas di belakang ya. Oke tipsnya deh, yang di baik. situ. Kita mau yang bahas yang di sini biar berurutan Kak Putri. Baik, siap. Jadi yang apa untuk tipsnya bukan tips ya. Jadi untuk menuju ke puasa yang stabil tadi, yang pertama itu puasa itu akan membantu penurunan lemak. Jadi saat lapar dan saat lapar itu kemampuan hati, organ kita yang dalam itu akan bekerja membongkar lemak menjadi pengganti energi dari karbohidrat. Jadi kalau pagi sampai siang itu kita masih ada asupan dari sahur kita. Nah terus kemudian di siang hari saat kita mulai harusnya lapar itu mulai bekerjalah sampai sore hari puncaknya ya. Itu kerjanya lemak itu mulai dibongkar. Itu kan impiannya para wanita ya Kak ya. Jadi kalau agak berlebih lemak itu harus mulai dikurangin. Jadi makanya kalau jalan-jalan sore hari saat puasa itu malah bagus. Dia nggak akan kelaparan karena nggak akan kecapean juga karena sudah ada cadangan energi yang disiapkan sama respon tubuh tadi itu. Berarti kalau misalkan olahraganya mungkin biasanya kan pagi hari nih Iya. kalau hari biasa. Nah kalau puasa berarti lebih baik sore hari kah atau mungkin juga pagi hari nih Ustazah? Banyak referensi, ada yang menyatakan lebih baik sore karena sambil ngabuburit mungkin ya. Nggak, tapi secara anatominya tadi karena di sore hari itu sudah ada cadangan energi yang dibongkar dari lemak. Kalau pagi itu kalau kita kan resiko sambil aktivitas ya. Tapi ada juga referensi pagi boleh, sore boleh. Jadi istilahnya bagaimana aktivitas tubuh itu kita yang mengukur, tidak menghabiskan kelelahan atau menyebabkan capek, haus, tapi terukur. Karena kebutuhan tubuh kita itu pokoknya aktivitas fisik secukupnya. Berapa secukupnya nanti ada di belakang ya. Terus yang kedua, untuk dengan puasa itu ternyata kita akan membuat asupan sayur dan buah itu teratur. Karena kalau sahur itu kita dianjurkan banyak sayur dan buah. Karena di sini ternyata kalau untuk wanita kecukupan sayur dan buah itu bisa mengatasi keputihan, bisa juga mengatasi sindrom atau nyeri haid. Jadi kenapa kok dia sampai kesakitan saat haid? Bisa jadi memang asupan dia kurang. Terus kemudian pas saat puasa ini untuk mendapatkan proses yang optimal ya, nah itu bisa dikonsumsi sebelum haid juga. Jadi itu. Nah di sini dengan demikian pada wanita puasa yang teratur, terus kegiatan latihan puasa, menjaga jarak makan, itu tadi akan mengajukan atau meremajakan sel-sel urogenitalitas atau alat-alat reproduksi dengan kondisi hormon yang stabil tadi. Jadi termasuk di sini kalau semuanya berpuasa, kadar asam basa dalam tubuh itu juga stabil. Jadi untuk membentuk sel telur yang bagus, utamanya untuk kakak-kakak, ibu-ibu muda yang promil nih, ini untuk membentuk persiapan sel telur yang bagus, dia juga butuh tubuh yang kondisi asam basanya stabil. Jadi ini sangat dianjurkan. Makanya subhanallah ya, Islam itu mengajarkan puasa itu komplit banget, manfaatnya sampai ke hal yang terkecil dalam tubuh kita itu lengkap. Jadi di sini selain itu juga Kak, ternyata ya ajaibnya dengan terhentinya asupan makan dalam waktu yang lama, berbagai jenis bakteri, kuman, virus, dan sel berbahaya termasuk sel kanker ini tidak bisa bertahan lama dalam tubuh kita. Iya. Jadi misalkan nih ginjal itu kan kerjanya dia meluruhkan sisa-sisa atau racun-racun makanan ya. Nah ketika nggak ada makanan yang masuk, kerjanya dia kan nggak ngurusin makan doang, tapi apa-apa yang sisanya tadi itu kan dia dengan tuntas membersihkan sebersih-bersihnya, termasuk kerja usus. Usus itu biasanya kan repot ada sisa-sisa, ada makanan yang harus dihantarkan. Ini kan kondisinya kosong, jadi dia bisa bersih-bersih dengan optimal. Nah di sini keren banget.
Nah, terus akan ada pertanyaan lagi. Ustazah mungkin agak deketan mikrofonnya. Oh ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Terus bagaimana, apakah dari puasa ini untuk terapi pada wanita juga bisa melatih atau mengantarkan kesuburan? Nah, ternyata jawabannya bisa jadi banget, karena hal ini ada sebuah penelitian nih Kak. Penelitian ini diambil oleh sebuah studi dari Universitas Harvard yang di Amerika Serikat. Ini dia mengambil sebuah rumah sakit besar ya, MGH General Hospital. Itu dia saat itu menggunakan sebuah penelitian dengan tikus, pakai eksperimen dia. Jadi subjeknya itu dia menggunakan tikus. Hasilnya diketahui bahwa sekelompok tikus itu kan metodenya, sekelompok tikus dikasih makan berlebih, dan sekelompok tikus itu lagi dikasih makan dengan diatur jaraknya. Dan ternyata di sini dari hasilnya, sekelompok tikus yang memperoleh makanan banyak tadi, makanan berlebih tadi, itu mengalami penurunan jumlah sel telur saat ovulasi. Penurunan sel telur saat ovulasi. Sementara tikus yang dibatasi asupan makanannya memiliki kualitas sel telur yang prima. Waduh. Nah, dari hasil ini para peneliti itu berharap jika hal sama ini terjadi pada manusia, terutama pada wanita dewasa, maka bisa jadi berkaitan dengan kesuburan pada wanita dewasa saat puasa. Jadi harapannya dengan sistem puasa ini dan hasil penelitian, hasil teori, kajian ilmiah itu bisa mensupport level kesuburan pada seorang wanita. Jadi secara khusus dari uraian tadi, puasa diklaim mampu memperpanjang masa subur wanita dan memperbanyak jumlah sel telur yang dihasilkan. Jadi karena rendahnya asupan kalori, kondisi tubuh yang stabil, hormon yang seimbang, kondisi ovulasi dan sel telur yang bagus, yang sehat tadi, ini akhirnya menjadikan wanita cenderung lebih sehat dan subur. Wah, berarti ini manfaat dari puasa sendiri tidak hanya untuk mungkin sebagian kalangan ciwi-ciwi nih dietnya pakai puasa aja lah lebih aman gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain ternyata manfaatnya juga untuk reproduksi, untuk hal-hal yang lain ternyata juga bagus sekali. Dan ternyata kalau kita puasa justru malah kita tuh lebih awet muda ya Ustazah. Iya betul, karena ada peremajaan sel tadi. Betul sekali. Oke. Dan setelah ini mungkin akan dilanjutkan dengan masih berkaitan dengan reproduksi wanita atau laki-laki nih? Laki-laki nanti ya yang sesi berikutnya. Baik. Tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab nih Ustazah mengenai PCOS. Mungkin bisa dijawab karena mungkin masih banyak loh yang belum tahu mengenai PCOS sendiri itu seperti apa. Silahkan Ustazah. Ya. Langsung. Langsung. Oke, PCOS ya. PCOS itu kita mengenalnya sebagai Polycystic Ovarian Syndrome, atau istilahnya penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal atau karena ketidakseimbangan hormon. Jadi biasanya kalau Kak Putri pernah baca atau pernah dengar ya, banyak kasus-kasus di wanita itu yang menderita kista. Wah iya, ya, sekarang ini banyak sekali. Ya, terus kemudian biasanya juga diikuti keluhan nyeri haid yang berlebih, ya kan? Tadi kan ditanya cirinya apa? Biasanya kalau yang penderita kista itu seringkali ada yang menderita nyeri haid berlebih. Sampai pingsan-pingsan gitu ya Ustaz? Ya psikologinya dia sih sampai pingsan-pingsan. Terlalu dinikmati itu kan. Jadi terlalu dinikmati akhirnya sampai pingsan gitu ya. Soalnya teman saya ada yang begitu Ustazah. Jadi harus pakai obat, harus ditenangkan, betul. harus dihangatkan. Iya betul. Nah di sini karena itu tadi PCOS ini harusnya dia kan hormon wanita itu stabil. Karena dia itu menghasilkan hormon androgen. Hormon androgen itu yang ngerusuhi lah, yang harusnya dia itu yang jahat gitulah ya. Itu harusnya bagus, tapi akhirnya dia memicu untuk tadi muncul ada kista-kista di area kewanitaan di rahim utamanya ya. Ada yang di dekat tuba, ada yang di rahim itu sendiri. Nah itu karena ketidakseimbangan hormon. Nah solusinya adalah memang
kalau nanti ini terjadi pada seorang wanita, memang baiknya tetap periksa. Nah, untuk terapi selain periksa ke dokter, yaitu tadi kita bisa dengan puasa. Terus kalau misalkan nanti mau bagus, termasuk wanita itu memperbanyak sayur, serat, kemudian buah, terus kemudian rempah-rempah, bawang putih, kunyit itu juga bagus. Dan bagus lagi kalau rempah-rempah itu tadi dikonsumsi sebelum masa haid itu datang. Jadi istilahnya kita itu hidup itu lebih baik mencegah daripada Mengobati. Iya, betul. Wah, berarti kalau misalkan ini udah bentar lagi deket tanggal merah nih, berarti lebih baik memperbanyak kayak rempah-rempah, serat, baik itu buah, baik itu sayur, Ya, begitu betul. ya. Jadi untuk suplai persiapan tubuh melawan lemah letih lesu saat haid. Haid. Karena haid itu kan kita mengeluarkan darah yang banyak ya. Yang banyak dengan kerja hormon ya rasanya tubuh itu sakit semua. Iya kan? Iya sekali. Rasanya tubuh itu kan lelah banget kalau saat haid. Tapi kalau sudah disiapkan, terus kemudian staminanya bagus, kondisi tubuh seimbang, hormonnya seimbang, maka insya Allah yang nyeri, keputihan tadi lebih tertangani, lebih bisa diminimalkan. Ya. Baik, jadi seperti itu ya sahabat terasi, buat para ciwi-ciwi yang mungkin punya permasalahan yang sama, ternyata obatnya kalau kita lihat dari sini adalah cukup dengan berpuasa dan juga menjaga keseimbangan hormon-hormon dengan melakukan makan atau minum yang sehat. Dan terlebih kalau lagi puasa jangan dibukanya langsung sama kolak ya, itu biasanya gulanya lumayan tinggi ya Ustazah ya. Iya, 2 mangkok lagi ya. Aduh, langsung kalap 2 mangkok ya. Dan setelah ini nanti sahabat terasi kita akan sambung lagi. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas mengenai kesehatan organ reproduksi laki-laki ketika berpuasa. Dan nanti sahabat terasi juga boleh bertanya di 0811 3020 906 dan tentunya bisa tonton juga lewat aplikasi Express Radio. Utama kita inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi kembali lagi bersama Putri dan juga Ustazah Wahyu Fitri ya. Beliau ini seorang bidan. Oh, tadi sempat ngobrol-ngobrol tapi ya di balik kamera saja nggih Ustazah. Jadi kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita, di segmen sekarang kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi laki-laki. Silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Putri. Oke. Jadi kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang puasa dan reproduksi pada wanita, pada sesi ini kita akan ngobrolin puasa dan reproduksi pada laki-laki. Jadi reproduksi itu istilahnya satu kesatuan ya Kak ya. Nggak bisa jadi anak kalau ibunya doang atau bapaknya doang. Jadi fenomena fitrahnya memang harus laki-laki ketemu perempuan. Dan di sini kita akan bahas tentang reproduksinya pada laki-laki. Jadi puasa yang ternyata tadi imbasnya bagus untuk perempuan, ini juga akan berdampak positif pada kesehatan reproduksi pria. Jadi utamanya pada pria yang mengalami seperti obesitas, kegemukan, terus resistensi insulin, atau kemudian gejala DM atau bahkan sudah DM pada laki-laki, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ya, dan kadar testosteron yang rendah atau hormon pada laki-laki itu ya, testosteron itu kadar hormon pada laki-laki ini rendah. Namun ia akan menekankan pentingnya kecukupan nutrisi selama puasa. Jadi tidak sekedar hanya menahan lapar atau hausnya doang, tapi di sini juga dengan puasa itu agar tetap kuat. Niatnya biasanya kan kalau masyarakat kita itu sahur yang bagus itu agar kuat ya, agar kuat puasanya. Ternyata nggak sekedar kuat tapi cukup sehat. Nah di sini yang penting itu adalah menjaga asupan protein, lemak sehat dan mikronutrien seperti zinc dan vitamin D saat puasa. Nah lalu kalau makanan yang mengandung mikronutrien itu apa sih? Nah, kalau yang mengandung ini ya, ini kita bisa lihat dari sayuran hijau, bisa dari bayam, brokoli, kangkung dan sebagainya. Jadi di sini ini makanan-makanannya sangat kaya tentang zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin K. Terus kemudian buah-buahan juga nggak kalah menarik seperti jeruk, pepaya, mangga, stroberi. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan mengingat lagi kita laki-laki, karena kita bahasnya pada laki-laki ya, ini juga butuh protein yang bagus,
yang tanpa lemak, misalkan seperti daging yang dagingnya bukan yang ada apa sih, gajeh ya Mbak, kalau kita di Jawa itu bilangnya gajeh ya. Jadi yang benar-benar yang daging. Nah, daging itu kalau mau murah juga boleh, bisa dari lele. Kalau mau murah lagi, telur di pekarangan ya, di kandang itu bisa. Itu kalau yang punya peternakan atau punya ternak ayam kampung bisa dipanen juga. Dan di sini juga termasuk susunya. Kalau kita punya sekarang ada susu sapi, susu kambing itu boleh. Kalau yang paling bagus itu kalau kita ada susu segar, kalau enggak ya seadanya yang sudah disiapkan jadi serbuk susu itu juga enggak apa-apa. Termasuk kacang-kacangan, biji-biji ini juga bagus. Jadi kalau di laki-laki itu, di pria itu yang biasanya bermasalah itu kan di masalah sperma. Jadi kalau tadi di perempuan, di wanita ada masalah sel telur, di laki-laki juga bisa ada masalah sperma. Kalau tentang kesuburan itu masalah sperma apa saja, bisa tentang kualitasnya, bisa tentang fungsinya. Jadi kualitas itu bisa tentang, jadi kalau kita melihat video tentang perjalanan sperma gitu ya, nanti Kak Putri sama teman-teman bisa nanti searching gimana sih perjalanan sperma itu, bisa kayak roket dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Sekali jalan dia bersaing dengan 20.000 juta bisa. Sperma yang berjalan ke sel telur itu dengan kecepatan seperti kecepatannya roket. Kalau dia bagus, dia akan bagus kecepatannya misalkan. Tapi kalau dia kurang bagus, kadang kecepatannya itu yang tidak bagus. Akhirnya kan nggak nyampe. Ada juga yang kelainan bentuk sperma itu atau kerja sperma itu ada yang jalannya itu belok atau muter atau bahkan muter ke belakang. Ada juga. Harusnya kan dia jalannya lurus ya. Tapi ada yang modelnya gitu. Nah, itu tentang di pria. Nah, di sini untuk kaitannya dengan puasa ini, kenapa ini bisa melatih laki-laki untuk lebih baik, lebih sehat, lebih fit untuk masalah reproduksinya juga. Karena di sini laki-laki saat puasa itu otomatis bagi yang dia mungkin sehari-harinya merokok, sehari-harinya mungkin minum alkohol, dia otomatis akan menghindari rokok, alkohol, makanan bakaran yang berlebih. Biasanya kalau kita nongkrong itu kan banyak aneka ragam makanan bakar ya. Terus kemudian minumannya nanti minuman instan ya. Jadi sahabat Rasi, izin mengingatkan, makanan yang terbaik untuk kita konsumsi adalah makanan yang menyerupai bentuk aslinya. Jadi real food. Kalau buah ya buah, kalau sayur ya sayur, kalau minuman ya minuman asli. Apa nggak boleh Kak di jus dan sebagainya? Ya bolehlah, daripada beli yang sasetan. Ya jadi kita memilih aja lah. Kalau bisa lebih real food, ya real food kita upayakan. Dan ini biasanya akan kita konsumsi saat puasa. Jadi bapak-bapak yang biasa yang ngerokok itu ya bisa kok ternyata dari subuh, dari sahur ya, imsak lepas subuh mulai sudah sampai nanti adzan maghrib ternyata bisa nggak ngerokok. Nah, kenapa di hari-hari berikutnya tidak gitu kan? Ya itu sebenarnya ini adalah latihan pengantar yang sangat bagus sekali. Nah, di sini kalau kita sharing dengan POG atau beberapa kasus program hamil ya, saya pernah dapat beberapa kisahnya itu, kalau metode atau cara beberapa teknik sudah dilakukan masih juga belum berhasil, biasanya kan prosesnya yang diperiksa yang wanitanya dulu ya. Yang langsung barengan kan jarang ya, karena memang yang terjadi di lapangan demikian. Nah, itu biasanya Pak Dokter atau Bu Dokter akan nanya, bapaknya merokok. Terus kemudian ketika dia berhenti merokok, apalagi rokok vape itu ya bahaya itu. Wah, berarti rokok vape sama yang biasa itu lebih berbahaya yang vape kah? Iya, itu kan ada zat-zat kimia, kan bahkan ada rasa-rasa ya, kalau adik-adik tahu, teman-teman tahu, sahabat Rasi tahu, itu kan ada macam-macam rasa kan ya. Sampai baunya bisa milih gitu ya. Nah, cuma itu yang lagi tren di kalangan pemuda itu lebih bahaya daripada yang biasa. Yang biasa terus-terusan, tetap bahaya, membakar atau membuat masalah di kehidupan diri sendiri, bahkan ke keluarganya sampai nanti di masa mendatang. Nah, di sini kita akan bahas nih
kalau pasangan yang sedang program hamil saat puasa kan ini biasanya juga mengurangi kadar lemak dan gula. Karena sudah belajar menu sahurnya yang bagus apa, saat buka apa, terus masaknya juga sering masak sendiri kalau yang program hamil ya biasanya ya. Dan di sini otomatis dengan mengurangi makanan berlemak seperti gorengan, gula yang berlebih, makanan dengan indeks gula yang tinggi, karena akan menurunkan resiko yang berkelanjutan dan akan meningkatkan kualitas sperma pada laki-laki itu sendiri. Nah, terus kemudian pada kesempatan ini untuk laki dan wanita dalam keluarga ketika mempersiapkan puasa ini ada tips Kak. Tips untuk beberapa hal yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat dan merangsang atau melatih reproduksi tubuh yang baik. Jadi yang pertama saat puasa ini adalah kesempatan berlatih dengan memilih menu sahur yang baik. Jadi yang baik itu adalah kuncinya adalah protein berkualitas tinggi tanpa lemak. Terus kemudian dia juga bergizi seimbang. Nah di sini apa saja tipsnya agar bisa mendapatkan menu yang seimbang ini. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan, kalau di dunia gizi itu ada yang namanya ilmu isi piringku. Kalau dulu mungkin kecilnya Kak Putri atau teman-teman rasi angkatan milenial ya, atau angkatan peralihan ke generasi Z. Nah itu masih mengenal 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah kalau yang sekarang kita akan mengenal dengan isi piringku. Jadi menu yang bagus itu kita membayangkan satu piring itu kan bulat ya. Ada nggak piring yang kotak? Ada sekarang ya. Kita pakai yang bulat aja. Jadi yang bulat itu kalau kita bayangkan setengahnya itu isinya adalah serat. Serat itu dari apa? Sayur sama buah untuk usia dewasa, karena kita topiknya wanita dan laki-laki dewasa ya. Nah itu buah dan sayur itu setengah piring. Ya terus yang banyak ya. Banyak. Terus yang seperempatnya itu adalah nasi, bisa nasi merah, nasi putih, atau gandum, atau kentang. Makanan-makanan beratnya itu jatahnya ini 1/3 hingga 1/4 pol itu ya. Itu sudah pol. Kalau sayur buah tadi bahkan boleh 1/2 sampai 2/3. Wow. Banyak banget kan? Banyak banget. Terus kemudian untuk yang lebihnya lagi baru proteinnya. Jadi proteinnya, jadi setengahnya lagi protein yang cukup. Jadi kalau nanti kita itu sahurnya sudah cukup, selain dia lebih sehat, kalau dalam respon tubuhnya itu kita nggak gampang lapar Kak. Coba kalau nanti sahurnya itu mie atau roti aja pasti lapar. Nanti Paginya, jam 11 gitu udah mulai protes nih perutnya nih. Wah, jangan jam 11, jam 8 udah protes ini perutnya. Iya, karena kalau kita hanya karbo aja, dia itu kan bertahannya sebentar. Sebentar aja di tubuh manusia. Jadi kalau mau bertahan lama, kita pakainya yang kadar protein sama seratnya banyak. Gitu ya Kak ya. Terus yang kedua, untuk asupannya jangan lupa untuk air putih yang cukup. Jadi air putih yang cukup itu dengan ini kebutuhan manusia atau kebutuhan orang dewasa itu berapa? 8 gelas ya? 8 gelas kan? Jadi di awal itu saat buka kita bisa 2 gelas, saat sahurnya 2 gelas, kemudian di tengah-tengahnya saat isya sampai menjelang tidur itu sekitar 4 gelas, banyak ya. Terus nanti pelempokan Bu atau kebanyakan air. Jadi tipsnya adalah ketika beraktivitas, biasanya kalau malam itu kan kita sambil ngaji, tilawah, kadang juga sambil nyiapkan menu nanti sahur, atau mungkin kalau yang punya PR, yang adik-adik yang sedang kuliah, sedang SMA belajar, itu kan ngerjain tugas, itu sambil nyanding air. Jadi targetnya itu seberapa airnya disanding. Jadi ketika minum nanti akan terasa. Nah jadi lagi tips dari kemarin kita dapat kajian juga dari Bu Dokter ya. Kalau kita mengkonsumsi air putih itu jangan sekali
duduk. Kalau sekali duduk itu nanti respon ginjal, respon tubuhnya juga kaget, makanya beser. Jadi yang bagus itu sedikit tapi bolak-balik. Oke. Jadi pernah kan kalau kita coba minum langsung glek langsung ke belakang, pernah? Itu respon tubuhnya gitu. Apa yang harusnya dia itu kerjanya pelan, langsung disep air buahnya langsung pengen dikeluarkan. Akhirnya tidak tercerna dengan bagus. Jadi minumnya itu dikit tapi bolak-balik. Itu akan bisa lebih menahan, indikasinya menahan pipis tadi itu. Pipisnya lebih teratur juga. Nah, jadi tipsnya itu tadi 2 saat berbuka, 4 saat malamnya dan 2 saat sahur. Itu nanti yang ngatur kita sendiri. Terus dan demikian juga nanti kalau punya anak, adik ya, itu juga dilatih. Terus yang tips yang ketiga, jangan lupa untuk gerak fisik. Jadi gerak fisik itu minimal 2 jam sekali. Kalau bagi yang beraktivitas duduk ataupun apapun, minimal 2 jam sekali, peregangan untuk sekitar 10-an menit ya. Terus kalau nggak gitu juga disarankan tadi yang kita bahas Kak, olahraga di sore hari. Jadi kalau yang memang misalkan ada yang sukanya jogging, sekarang lagi tren ya, running itu. Kalau sore kita lihat teman-teman kita itu nanti di alun-alun atau di sekitar lapangan terdekat di kita banyak kok yang ngabuburitnya sambil lari sore. Itu nggak apa-apa dan bagus juga. Selain untuk kebutuhan tubuh juga membantu itu tadi membakar, menghancurkan lemak. Jadi kalau ibu-ibu yang manajemennya udah bagus nih, sore itu udah bisa masak rapi, sorenya bisa dong sambil ngabuburit jalan-jalan. Jadi jalan teratur aja, jalan cepat, apa semampunya, sesuai dengan keadaan tubuhnya. Jadi kita ini sedang menyiapkan tubuh yang bugar, untuk investasi yang sehat. Gitu Kak Putri. Oke, terima kasih Ustazah sudah memberikan tips dan juga pengetahuan mengenai manfaat dari puasa sendiri untuk reproduksi perempuan dan juga laki-laki. Ini kebetulan banget nih, kok belum ada yang tanya. Ya udah, aku nanti mau tanya. Tapi mungkin pertanyaanku ini terkait untuk yang promil nih Ustazah. Jadi kalau yang promil ini ada yang bilang katanya kalau misal mau anaknya cewek mungkin dibanyakin sayur atau daging. Nah nanti kalau anak yang cowok mungkin sebaliknya seperti itu. Apakah benar? Tapi jangan dijawab sekarang, dijawab nanti aja ya. Dan sahabat terasi tetap bersama Putri dan juga Ustazah Fitri di Khidmat Ramadan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi kembali lagi bersama Putri di Khidmat Ramadan, masih bersama juga dengan Ustazah Fitri. Ustazah, tadi sambil menyambung pertanyaan saya yang terakhir, ini benar nggak sih, ini mitos atau fakta mengenai kalau misal pengen punya cewek atau cowok, itu yang perempuan harus banyak makan daging, yang perempuan harus banyak makan sayur, itu benar apa nggak sih? Oke. Baik, saya coba jawab ya Kak Putri. Ini pertanyaan juga sering muncul, bahkan teman-teman coba juga beberapa kali coba praktekin gitu ya, baik ke diri sendiri ataupun ke saudara ataupun pasien. Ya kalau kita mencari di referensi jurnalnya itu memang ada yang membahas, tapi cuma nggak banyak. Jadi kalau di referensi jurnalnya itu dijelaskan bahwasanya kalau untuk misalkan untuk laki-laki ya, laki-laki itu pada spermanya dia akan bisa membawa kromosom Y sampai ke sel telur lebih lama, sehingga harapannya nanti jadi kalau Y laki-laki ya. Nah itu dia harus banyak makan makanan yang tinggi kalium dan tinggi natrium. Nah jadi daging-dagingan, kalau sayurnya nanti bayam, brokoli dan seterusnya. Nah namun pada referensi yang lainnya ini belum tentu juga pasti terjadi, karena memang kondisi tubuh manusia itu kan tidak selalu sama. Walaupun dengan perlakuan terapi yang sama, kondisi refleks manusia itu
berbeda. Sama dengan misalkan tadi kita sempat bahas pil tentang sedikit promil. Misalkan diagnosanya sama, terapi yang diberikan dokter itu juga kadang tidak sama, baik obatnya ataupun resep diet makannya. Jadi karena kasusnya, apalagi kalau untuk sebuah proses perencanaan kehamilan itu kan menyambungkan antara keadaan bapak dan ibu, suami dan istri. Jadi di sini belum tentu ini menjadi fakta. Tapi kalau teman-teman Rasi mau cari referensi jurnalnya, ya jurnalnya itu tadi. Misalkan kalau laki-laki pengen anak laki-laki yang suaminya ya ibunya harus banyak makan daging gitu ya. Jadi ini belum seutuhnya benar. Tapi cukup menjadi hal yang menarik pada kalangan peneliti. Terus gimana Bu kalau mau program laki dan perempuan? Yang penting fokusnya adalah sehat dulu. Jadi ibunya sehat, bapaknya sehat, nanti anaknya kualitasnya bagus. Karena fenomena yang sekarang ini kami menemukan angka kematian bayi di Magetan masih cukup tinggi. Terus kemudian angka yang juga ternyata kita cukup shock, kelainan kongenital itu sudah mulai meninggi juga. Berat badan lahir bayi juga tinggi juga. Yang dulu itu di Magetan hanya sekitar 2%, sekarang bisa nembus 5%. Wow. Bayi berat badan lahir rendah. Jadi fokusnya adalah bagaimana pasangan-pasangan calon pengantin, pasangan calon bapak dan ibu itu kondisinya sehat, yaitu dengan berlatih makan makanan yang sehat, bergizi, seimbang. Kemudian juga bisa kita latih dengan momen puasa ini. Memulai puasa ini, nanti setelah puasa Ramadan ini berlalu, bisa kita lanjutkan dengan aktivitas puasa sunnah. Dan kalaupun nanti bisa ada masalah terkendala, bisa juga konsul ke dokter. Jadi kita ini hanya membaca dari pengalaman, dari keilmuan, dari referensi. Namun bila mana perlu diagnosa dan terapi khusus secara medis, maka ini akan dibaca oleh para ahli. Gitu ya Kak. Jadi sebelum kita akhirkan nih Kak, izin menyampaikan kesimpulan bahwasanya sahabat Rasi, kesehatan reproduksi adalah kunci keberlangsungan kehidupan manusia. Terapi puasa akan membantu sistem reproduksi yang sehat dan baik. Maka mari berpuasa dengan pola makan yang sehat, asupan yang seimbang, dan aktivitas fisik yang cukup 15-30 menit minimal sehari. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mari kita sama-sama berjuang untuk investasi sehat di masa mendatang. Kebersamaan begitu indah sore hari ini. Alhamdulillah kita belajar samaan. Terima kasih terkhusus untuk Rasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fitri sudah memberikan pencerahan pada sore hari ini mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Dan sekaligus closing statement tadi menutup perjumpaan kita di Khidmat Ramadan pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk sahabat Rasi semuanya. Khidmat Ramadan kita tutup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.